Halo YouTube, apa kabar? Kembali lagi dengan Forest. Ya, semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan di video kali ini saya hari Minggu pagi, ini di Kebun Raya Bogor. Ya, tampak sekali banyak sekali delman di sebelah kiri dan juga banyak sekali orang-orang yang sedang berjogging-jogging ria di sebelah kanan nanti. Ini ya, ada delman sebelah kiri. Nah, ini kalau naik delman biasanya sesuai lagu anak-anak. Pada hari Minggu, aku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, aku duduk di muka. Itu ada delman, jadi anak-anak bisa naik ya, di sekali putaran. Terus di sebelah kanan itu teman-teman lihat banyak sekali orang yang jogging-jogging alias jalan-jalan alias olahraga pagi. Mataharinya masih cukup enak ya untuk olahraga ini. Dan ya ini di sebelah kanan juga ini banyak sekali terdapat rusa-rusa, karena ini kebun raya banyak rusa-rusa. Jadi ya oke lah ya, cukup buat refreshing, apalagi kalau bawa anak kecil, bocah-bocah itu bisa naik delman, bisa lihat rusa, bisa keliling kebun raya, mereka sudah senang sekali. Oke, dan ini saya tujuannya mau ke tajur lagi, mau ke dokter gigi lagi, cuman kali ini pemeriksaan istri saya ya. Kalau saya masih 3 bulan lagi baru nanti dilakukan pemeriksaan apakah giginya sudah bisa untuk ditambal atau dipasang gigi palsu. Oke, ini terlihat garis lurus tidak putus-putus di sebelah kiri ini, saya nggak ngelewatin. Sok-sokan aja sih ini ya, supaya memberikan contoh-contoh buat teman-teman untuk ya ngasih tahu artinya, tapi nggak dikerjakan buat apa ya. Walaupun kadang-kadang kalau nggak di videoin ya, apalagi kalau jalannya cukup macet ya, ya mau nggak bisa, tidak bisa tidak, ya harus nyelip-nyelip. Tapi ini karena keadaannya cukup lengang, cukup lancar, jadi ya oke lah stay di sebelah kanan ini. Oke, ini saya akan memberikan tips-tips juga untuk pemula ya di video kali ini. Bagaimana sih menghadapi situasi saat terjadi misalnya kecelakaan, bisa senggolan, bisa nyerempet, ataupun terkena efek domino ya. Efek domino itu seperti apa? Misalnya ada kendaraan di depan ngerem mendadak, terus ya kamu juga nggak bisa ini ya, menghindar ya. Terus kendaraan yang di belakangmu juga nggak bisa menghindar, terjadi ya dibilang tabrakan beruntun seperti ya, itu sebetulnya efek domino aja. Jadi ya seperti itu. Apabila terjadi seperti itu, misalnya apa sih yang harusnya kamu lakukan di situasi seperti itu? Ini kalau pemula-pemula biasanya kaget ya kalau ketemu kejadian seperti itu ya, kaget dan cenderung untuk lari. Apalagi kalau posisinya yang nabrak atau yang nyerempet, biasanya sih ngeng lari kabur. Tapi ya ini di video kali ini saya akan menjelaskan lah sesuai pengalaman saya aja. Biasanya sih apa yang harus dilakukan saat terjadi situasi seperti itu ya. Ini di poin yang pertama mungkin posisinya teman-teman yang salah, alias teman-teman yang nabrak, alias teman-teman yang meleng, alias teman-teman yang melakukan rem mendadak, nyerempet dan lain sebagainya ya. Posisikan teman-teman itu yang melakukan kesalahan. Jadi yang bisa teman-teman lakukan apa? Perhatikan yang korbannya ya. Misalnya kendaraan apa yang teman-teman tabrak, misalnya motor, kalau dia jatuh ataupun keserempet motornya, teman-teman yang pertama itu diperhatikan adalah keselamatan si pengendara motornya ya, pengendara motor ataupun pengendara mobil yang teman-teman tabrak atau serempet ya. Kalau dia ada terjadi luka ya segera dibawa ke klinik atau ya rumah sakit lah ya, supaya lukanya segera ditanganin. Oke, terus kemudian apalagi yang harus teman-teman perhatikan, yaitu kondisi kendaraannya seperti apa. Kalau nggak bisa jalan, apa yang harus teman-teman lakukan? Seperti itu ya, misalnya harus manggil kendaraan untuk mengangkut, misalnya bisa mobil pickup ataupun
becak seperti itu ya. Jadi langsung dilarikan, atau kalau misalnya motornya atau kendaraannya nggak bisa jalan lagi ya harus tanggung jawab. Jangan lari, kabur. Memang kabur itu paling gampang ya, cuman ya teman-teman sekali salah kabur bisa, tapi nanti ya nggak bakalan jauh-jauh juga sih, ya kan. Tiba-tiba nanti suatu saat teman-teman tabrak orangnya juga lari gitu. Jadi saran saya ya dilihat kondisi kendaraannya. Kalau masih bisa jalan ya dicek, misalnya apa aja sih yang rusak. Kalau cuma tergores-gores biasanya sih oke, masih bisa damai lah ya. Terus kalau misalnya harus ada yang diganti ya udah teman-teman barengan dengan orangnya itu. Kalau misalnya orangnya masih bisa naik motor juga, ya udah pergi ke bengkel, terus dilakukan pergantian part-partnya yang rusak. Udah seperti itu, oke ya. Jadi ini posisinya teman-teman yang salah seperti itu. Jadi lukanya langsung dibawa ke klinik, rumah sakit. Kalau ada motornya yang rusak ataupun bagian kendaraannya yang rusak ya diselesaikan secara damai saja. Kalau rusak diperbaiki, kalau misalnya ya lecet-lecet sedikit oke lah ya. Paling teman-teman cuman kasih permintaan maaf. Bisa juga dikasih salam tempel. Terus kalau misalnya teman-teman itu juga mengalami kerusakan seperti apa ya? Jadi ya kalau nabrak ya udah pasti rusak ya motornya, ya nggak bisa minta ganti rugi karena yang salah ya teman-teman sendiri. Cuman mungkin bisa minta keringanan. Jadi ngomongnya ya seperti itu ya. Oh ini rusak ini harusnya diganti segini. Oh iya pak gitu. Saya juga motor saya rusak ini. Uang saya pas-pasan juga gitu. Ya udah damai-damai aja di situ. Secara kekeluargaan, jangan ini ya, jangan marah-marah, jangan kabur lari kalau sepi oke lah, masih bisa selamat. Cuman kalau rame gimana? Dikejar orang, nah tambah panjang urusannya ya. Jadi saran saya ya dilakukan upaya untuk damai, terus paling nggak ya minta maaf lah ya. Terus di posisinya teman-teman yang kena tabrak atau kena serempet ya itu sama, tinggal ya teman-teman minta pertanggungjawaban aja. Kalau misalnya orangnya nggak lari ya udah, kalau misalnya teman-teman luka ya minta untuk dibawakan ke klinik atau rumah sakit. Terus misalnya kalau motornya yang rusak ya dilihat itu bagian apa aja yang rusak. Kalau cuman kegores-gores itu biasanya sih ya dimaklumin lah ya. Kalau mau dijual lagi juga itu lecet pemakaian. Itu bukan minus yang terlalu mencolok ya. Cuman kalau partnya yang rusak ya minta diperbaiki aja gitu, atau minta diganti dengan part yang baru, dibawa ke bengkel misalnya seperti itu ya. Terus misalnya kalau yang nggak ada apa-apa ya udah ya, yang sering saya lakukan ya itu tadi ya, kalau cuman lecet sedikit, nabrak sedikit ya kita paling kaget ya. Nah ya udah, setelah kaget ya udah gitu. Kalau misalnya orangnya sudah minta maaf ya udah kita maafin, karena ya balik lagi seperti tadi ya, kita juga maunya kalau kita pas salah itu kita dimaafin. Jadi waktu orang salah juga ya udah kita maafin aja. Oke, terus kalau misalnya teman-teman itu terjadi efek domino ya, seperti tadi yang saya jelaskan ya, mau nggak mau itu banyak pertimbangan. Cuman saran saya selalu gunakan pikiran yang dingin, selalu upayakan damai, selalu upayakan kekeluargaan. Jangan marah-marah, nanti kamu divideokan bisa viral zaman sekarang ya. Marah-marah sedikit di videoin, sembunyi-sembunyi terus diposting terus viral. Dan biasanya kalau terjadi tabrakan beruntun seperti itu, efek domino seperti itu, biasanya penyebabnya itu gara-gara ada orang nyebrang atau ada orang berhenti mendadak seperti itu ya. Jadi ya penyebabnya juga kalau saya bilang sih itu apes aja, lagi apes. Jadi ya nggak ada bisa yang disalah-salahin ya, kecuali kalau teman-teman posisinya setelah terjadi laka lantas seperti itu, terus teman-teman luka ya, mau nggak mau minta tolong warga sekitar untuk ya minimal dipinggirin dulu motornya. Terus
Kalau teman-teman masih sakit badannya, tidak bisa bergerak, ya minta tolong supaya dipinggirkan juga, duduk di pinggir jalan. Jangan di tengah-tengah ya. Terus kalau ada luka ya sebisa mungkin segera dibawa ke klinik atau ke rumah sakit. Ya mau nggak mau harus biaya sendiri. Oke, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam lokalna dan bye bye.